Tinju Naga Penggetar Langit. Bagian 174. Tengkorak kepala raksasa itu membuka mulutnya lebar-lebar. Ular-ular hitam yang akan mendekati Feng Yuan ditelan oleh tengkorak itu. Tidak! Tidak! Lepaskan aku! Dewa Iblis Hong Jun meronta-ronta. Akan tetapi usahanya sia-sia saja. Bahkan saat ia menggunakan esensi darahnya untuk mengaktifkan teleportasi darah, teknik itu tetap tidak berhasil. Karena bukan hanya tubuhnya saja yang dirantai oleh gerakan ketiga tapak iblis kutukan Asura itu. Akan tetapi jiwanya juga telah dirantai, sehingga tidak akan bisa lepas dari kekangan rantai itu. Tolong, ampuni aku, dan aku akan bersedia menjadi budakmu, Tuan. Dewa Iblis Hong Jun memohon ampunan pada Feng Yuan. Persetan dengan harga diri, nyawanya lebih penting. Masalah segel budak, ia masih bisa melepaskannya saat memasuki tanah suci istana surgawi, tanah terlarang, dan melakukan balas dendam pada Feng Yuan di masa depan. Namun sudut bibir Feng Yuan malah memancarkan seringai tipis, sehingga Dewa Iblis Hong Jun merasa yang menjadi iblis kini adalah Feng Yuan, dan dia hanyalah manusia fana yang sangat tidak berdaya. Kamu pasti mengetahui kenapa kultivator berlomba-lomba naik ke surga, kan? Saud Feng Yuan, karena mereka ingin menjadi abadi, dan di sanalah pusat dari energi spiritual paling murni di alam semesta. Namun aku tidak ingin pergi ke sana, karena ada cara lain untuk mencapai keabadian, dan tidak menarik perhatian mereka seperti yang kalian lakukan. Katanya lagi, apa itu? Dewa Iblis Hong Jun penasaran. Menyerap energi spiritual makhluk lain seperti yang kalian lakukan. Tetapi, metodeku jauh lebih baik. Karena aku tidak menyerap esensi kehidupan manusia, yang merupakan makhluk paling dilindungi para dewa. Aku hanya menyerap energi spiritual di sekitarku, dan juga dengan menyerap dirimu. Seringai jahat muncul di sudut bibir Feng Yuan. Dia telah berhasil menyempurnakan teknik tapak iblis, yang awalnya hanya teknik kultivasi tingkat rendah dari klan Xiao. Namun kini teknik kultivasi itu telah setingkat dengan tingkat surgawi, seperti teknik pernafasan alam. Gerakan ketiga tapak iblis kutukan Asura bukan hanya memberikan ingatan masa lalu korbannya, akan tetapi Feng Yuan kini dapat menyerap energi spiritual korbannya. Makanya, ia sangat jarang atau nyaris tidak menggunakan teknik ini lagi setiap kali bertarung, karena tidak ingin surga menyadarinya, sehingga ia akan menjadi buronan pengadilan surgawi. Dewa Iblis Hong Jun meraung marah dan mengutuk Feng Yuan. Dia tidak rela energi spiritual yang telah ia kumpulkan selama ratusan juta tahun itu malah dimanfaatkan oleh manusia lemah, dan malah meningkatkan kekuatannya. Tengkorak sebesar gunung yang diselimuti api hitam tersebut langsung mengunyah Dewa Iblis Hong Jun. Feng Yuan membuang ingatan Dewa Iblis Hong Jun. Ia tidak ingin mengetahui masa lalunya, karena kelakuan iblis itu pasti sangat bertentangan dengan hati nuraninya, dan Feng Yuan takut malah perbuatan kotor Dewa Iblis Hong Jun itu akan terngiang-ngiang di benaknya. Energi spiritual Dewa Iblis Hong Jun memasuki dantiannya, dan memurnikan energi spiritual iblis itu dengan teknik pernafasan alam, agar menjadi ki api Phoenix. Satu batang dupa kemudian, sudut bibir Feng Yuan memancarkan senyumnya. Energi spiritualku bertambah 2 kali lipat. Kalau dewa tertinggi mengetahui tentang ini, maka mereka pasti akan muntah darah, karena ada cara curang untuk menjadi kuat secara instan. Gumamnya. Kemudian Feng Yuan teringat dengan naga betina yang ia tinju hingga terhempas sangat jauh tersebut. Apakah aku juga akan menyerapnya? Lupakan saja. Para dewa telah menyadari fenomena aneh di sini. Feng Yuan segera terbang ke arah kota terdekat untuk mencari tahu rumor apa yang telah hangat saat ini. Dia yakin kalau kota Dayan telah diserang, maka kabar itu sudah menyebar ke seluruh dunia Tianwu. Apalagi pertarungan itu sampai menarik hukum Dao Surgawi yang melepaskan petir penghakiman. Semoga saja Lengger kabur dengan teknik ruangnya, sehingga ia tidak terluka. Gumamnya khawatir dengan keselamatan Feng Lei. Feng Yuan tidak segera kembali ke kota Dayan dengan artefak kapal terbangnya, karena ia yakin
Pengadilan surgawi akan sampai beberapa saat lagi. Feng Yuan juga menyegel basis kultivasinya, sehingga setara dengan ranah Emperor. Bukan ranah tidak diketahui, dan ia juga mengenakan pakaian mewah seperti tuan muda klan kaya, sembari menyandang pedang emas di punggungnya. Dia terlihat seperti pendekar pedang klan kaya yang sedang menjalankan proses kedewasaan dengan berkelana berkeliling dunia. Cara itu ia gunakan agar tidak dideteksi oleh pengadilan surgawi. Ia juga telah memotong rambutnya dengan gaya rambut pendek, sehingga terlihat lebih tampan daripada rambut panjang seperti sebelumnya. Feng Yuan melihat bayangan dirinya sendiri di permukaan air, sungai kecil dekat kota kecil yang akan ia lewati. Aku sungguh tampan sekali. Seharusnya semua wanita cantik di dunia manapun harus menjadi istriku. Kemudian ia menampar wajahnya. Apa yang kupikirkan? Aku harus segera mencari rumah bordil, karena di sanalah para kultivator menghabiskan uang mereka. Gumamnya. Apakah tuan muda baik-baik saja? Pria tua yang mendayung sampan yang membawa Feng Yuan ke sisi seberang sungai bertanya, karena ia merasa aneh dengan sikap Feng Yuan yang malah tersenyum-senyum sendiri. Feng Yuan menaruh tangannya ke belakang dan menengadah ke langit biru. Mereka telah datang, sahutnya pelan. Pria tua itu menggelengkan kepala dan mengira Feng Yuan mungkin adalah tuan muda dari klan kaya yang diusir oleh keluarganya, sehingga otaknya agak bergeser sedikit dan sering berbicara ngawur. Namun ia tak menyadari, sebenarnya yang dimaksud oleh Feng Yuan adalah pengadilan surgawi telah muncul dengan merobek ruang waktu di atas langit dunia Tianwu. Dewa dari pengadilan surgawi terkejut melihat kerusakan yang diakibatkan pertarungan oleh ahli bela diri di bekas sekte bambu kuning. Siapa yang melakukan ini? Ada aura iblis terasa samar-samar di sini. Benar, tetapi kenapa Dewa Iblis bisa kalah melawan kultivator manusia? Seharusnya kekuatan manusia seperti ini telah dideteksi oleh hukum Dao surgawi dan membawanya ke surga. Dewa Jiangxia menarik nafas dalam-dalam, dan ia menyadari aura yang satunya lagi. Aura ini mirip dengan Feng Yuan yang ia lawan beberapa hari yang lalu. Senior Jiang, ada naga yang tergeletak di sana. Lapor salah satu dewa dari pengadilan surgawi. Dewa Li Jiangsheng segera menjentikan jarinya. Kemudian energi spiritual berwarna emas menyebar dan memulihkan kembali kerusakan yang terjadi di sekitar sekte bambu kuning. Dewa Jiangxia melepaskan sedikit energi spiritual emas pada naga betina, sehingga naga itu terbangun dan menatap sekelilingnya dengan tatapan linglung. Naga itu bingung. Kenapa ada banyak dewa di sekitarnya? Bukankah ia bertarung melawan manusia bersama Dewa Iblis Hongjun? Tunggu. Naga itu merasakan segel budak yang mengekangnya telah menghilang. Apakah Dewa Iblis Hongjun telah mati? Dia bertanya pada Dewa Jiangxia. Dewa Iblis Hongjun? Sahut Dewa Jiangxia, belum pernah mendengar nama itu, yang berarti Dewa Iblis yang mati bukan berasal dari tanah terlarang. Kamu telah turun ke dunia tingkat rendah dan akan diadili di pengadilan surgawi. Naga itu dimasukkan ke dalam artefak pagoda emas oleh Dewa Jiangxia. Tidak, aku dipindahkan secara paksa oleh Dewa Iblis Hongjun. Jangan bawa aku, tolong lepaskan aku. Naga betina menangis terseduh-seduh. Akan tetapi Dewa Jiangxia mengabaikan keluhannya dan tetap memasukkannya ke dalam artefak pagoda emas. Dewa Li Jiangsheng mengeluarkan artefak neraca emas yang dapat mencari keberadaan kultivator yang memiliki energi spiritual lebih besar dari ambang batas sebuah dunia. Namun, artefak neraca emas itu tidak menunjukkan tanda-tanda ketidakseimbangan di dunia Tianwu, yang berarti Feng Yuan yang mereka cari telah meninggalkan dunia ini. Kita terlambat lagi. Dewa Li Jiangsheng tersenyum masam. Saat kedatangan pertama mereka ke dunia Tianwu, mereka tidak membawa artefak neraca emas, karena tidak pernah terfikirkan ada kultivator manusia yang memiliki kekuatan setara dengan mereka. Dia itu sangat lihai seperti belut, sahut Dewa Jiangxia. Cari dia ke kota-kota terdekat. Mungkin ia bersembunyi di sana dengan artefak khusus yang dapat menyembunyikan aura keberadaannya, sehingga tidak dapat dideteksi oleh artefak neraca emas. Katanya lagi.
Dewa Jiangxia tidak yakin Feng Yuan langsung meninggalkan dunia Tianwu dalam satu batang dupa. Karena bila ia langsung keluar, maka mereka akan bertemu di luar dunia Tianwu. Namun selama perjalanan singkat tadi, ia tidak merasakan aura kuat di luar dunia Tianwu. Baik, Senior Jia, sahut para dewa dari pengadilan surgawi yang langsung menyebar ke segala arah. Terima kasih, Pak Tua. Feng Yuan menyerahkan satu keping emas pada pria tua pemilik perahu yang menyeberangkannya ke sisi seberang sungai. Dia langsung berjalan. Ambil saja kembaliannya untuk membeli permen cucumu. Pria tua itu tersenyum dan langsung menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Walaupun otaknya rada-rada aneh, akan tetapi ia adalah pemuda yang baik. Pria itu berkata pelan, namun Feng Yuan tetap mendengarnya. Sehingga ia terkejut dan langsung tersandung batu kecil, sehingga tersungkur ke tanah. Sial, patua ini kurang ajar sekali. Bukannya berterima kasih, ia malah menghina aku. Gumamnya menggerutu. Pria tua itu menghela nafas panjang dan menggelengkan kepalanya menatap Feng Yuan. Kemudian ia mendayung perahunya ke sisi seberang. Feng Yuan mengerutkan kening dan segera berdiri. Kemudian berjalan ke arah kota kecil di depannya. Garis-garis muda terpesona dengan ketampanan Feng Yuan. Mereka langsung berangan-angan menjadi kekasihnya. Namun mereka tidak berani menggodanya, karena ada pedang emas di punggung Feng Yuan, yang menandakan ia adalah pendekar pedang dari klan kaya. Model rambut apa itu? Seorang pria muda bertanya pada pria di sebelahnya. Mungkin ia dikalahkan oleh pendekar lain dan dipermalukan, sahut pria itu. Ya, benar, sahut pria lainnya. Feng Yuan mengerutkan keningnya dan berkata, ini adalah model rambut para pria di dunia paling rendah bernama Bumi. Di sana para laki-laki berinovasi dengan gaya rambut baru, tidak dengan gaya klasik yang itu-itu saja. Paling dia berkilas saja, bisik yang lainnya, sehingga ekspresi wajah Feng Yuan menjadi masam. Namun dia tampan bingit, gadis kecil berkata sembari memegang kedua pipinya. Feng Yuan mengabaikan orang-orang itu dan berjalan dengan kedua tangan ditaruh ke belakang. Jubah emasnya sangat mencolok, sehingga orang-orang di sana langsung membukakan jalan untuknya. Namun para gadis-gadis langsung kecewa saat tujuan Feng Yuan ternyata ke rumah bordil. Mereka langsung bersyukur tidak digoda oleh Feng Yuan. Kalau sempat digoda olehnya, mungkin kesucian mereka akan direnggut oleh pemuda tampan tetapi bejat itu. Siapa itu? Dia cantik sekali. Pandangan semua orang tertuju pada gadis cantik yang sedang terbang 20 tombak dari permukaan tanah. Gadis cantik yang merupakan dewi dari pengadilan surgawi itu menatap Feng Yuan, karena penampilan Feng Yuan terlalu mencolok sekali. Dia berpikir pemuda tampan itu adalah tuan muda dari klan kaya, dan langsung mengabaikannya, karena dewi tidak tertarik akan hal-hal yang berbau duniawi. Namun tiba-tiba Feng Yuan mengedipkan mata padanya. Cantik, maukah kau menemani aku ke dalam rumah bordil? Goda Feng Yuan sembari mengeluarkan segenggam koin emas. Jangan khawatir, aku akan melakukannya dengan lembut. Matanya kembali berkedip. Dewi cantik itu menatap Feng Yuan dengan tatapan jijik dan langsung menghilang dalam satu kedipan mata, sehingga semua orang terkejut melihatnya. Mungkinkah dia kultivator anak emperor? Iya, untung saja ia tidak menghajar tuan muda bodoh itu. Feng Yuan tersenyum cerah dan melempar kepingan emas di tangannya, sehingga semua orang berebut mengambilnya. Kalian salah, dia adalah dewi dari pengadilan surgawi. Namun dia sangat bodoh, karena mangsanya ada di depan matanya. Hahaha, ia malah mengabaikannya. Gumam Feng Yuan dengan tawa khas tokoh antagonis jahat. Selamat datang tuan muda, sapa penjaga keamanan rumah bordil saat Feng Yuan muncul di hadapannya. Bawakan aku teh hangat dan 10 gadis cantik. Saat Feng Yuan berjalan dengan santai ke dalam rumah bordil. Para pengunjung rumah bordil terkejut mendengarnya, dan beberapa dari mereka tampak menyeringai melihat ke arah Feng Yuan. Pelayan wanita cantik bergegas mendekati Feng Yuan dan berkata,
Kerajaan Angin Selatan tidak membolehkan pelacuran Tuan Muda. Namun bila hanya sekedar menemani tamu menuangkan minuman, kami bisa menyediakannya. Dan ada juga layanan ekstra dengan menampilkan tarian khas dari rumah bordil kami. Kalau begitu, layanan ekstra saja. Saud Feng Yuan dengan santai dan menebar senyumnya yang membuat detak jantung pelayan itu berdegup kencang. Pelayan cantik itu menangkupkan tinju, segera memanggil 10 wanita tercantik di rumah bordil itu. 2 wanita cantik bergegas ke sisi kanan dan sisi kiri Feng Yuan. 7 wanita lainnya bersiap melakukan tarian. Sementara 1 gadis cantik yang mengenakan penutup wajah segera memetik senar gukin dan melantunkan nyanyian yang membuat suasana hati semua pengunjung menjadi tentram. Silahkan diminum tehnya Tuan Muda, seru gadis cantik di sisi kanan Feng Yuan, sembari menuangkan teh hijau yang mengandung qi yang cukup murni ke gelas kecil. Teh tersebut adalah hidangan mewah di rumah bordil itu, dan hanya para kultivator yang mampu membelinya. Kebanyakan kultivator itu hanya mencicipinya sedikit saja, dan segera bermeditasi menyerap qi yang terkandung dalam teh tersebut. Mereka melakukannya berulang-ulang, hingga teh tersebut habis. Namun mereka terkejut saat Feng Yuan dengan santai menenggaknya hingga habis. Teh yang sangat enak sekali. Benarkah Tuan Muda? Gadis cantik di sisi kiri Feng Yuan segera memijat bahunya, sehingga para pengunjung lain tampak geram, karena saat giliran mereka dilayani, para gadis-gadis rumah bordil itu selalu menjaga jarak dengan mereka. Akan tetapi pada Feng Yuan malah diperlakukan seperti berbeda. Keadilan itu ternyata hanya untuk kaum tampan saja. Gerutu pemuda bertubuh besar sembari mengusir gadis pelayan yang menuangkan teh padanya. Feng Yuan tidak peduli dengan para pengunjung itu, dan dengan santainya menenggak teh yang ke-10 gelas, sehingga pelayan cantik itu terpaksa mengambil guci berisi teh lainnya. Gadis cantik yang memetik senar gukin menatap Feng Yuan tanpa berkedip. Dia tampak penasaran dengan identitas Feng Yuan. Rana Emperor, apakah dia pemilik rumah bordil ini? Gumam Feng Yuan, karena gadis-gadis lainnya hanya manusia biasa, dan hanya gadis itu saja yang merupakan kultivator di rumah bordil ini. Feng Yuan berbisik pada gadis cantik yang menempel di bahunya, dan ia menyelipkan 1 keping emas ke tangan gadis cantik itu, sehingga gadis cantik itu tersenyum bahagia. Dia segera menceritakan perubahan di dunia Tianwu, karena Feng Yuan berbohong padanya bahwa dia baru saja keluar dari pelatihan tertutup dan sudah lama tidak mengetahui perkembangan di dunia Tianwu. Gadis cantik itu mengatakan kalau kerajaan Angin Selatan adalah kerajaan yang terlebah di dunia Tianwu. Namun Feng Yuan langsung mengabaikan informasi itu. Setelah bercerita selama 1 batang dupa dan menghabiskan 10 guci teh hijau, akhirnya gadis cantik itu menceritakan tentang fenomena aneh di mana sering terjadi guncangan di dunia Tianwu. Gadis cantik yang menyanyikan lagu dengan alat musik gukin terkejut melihat ekspresi wajah Feng Yuan yang biasa-biasa saja setelah mendengar informasi mengenai guncangan yang terjadi di dunia Tianwu. Dia berpikir, mungkinkah Feng Yuan bukan hanya dari klan kaya, akan tetapi ia berasal dari sekte tingkat 1. Namun di kerajaan Angin Selatan hanya ada 1 sekte tingkat 1 dan letaknya sangat jauh dari kota kecil ini. Kabarnya muncul ribuan binatang spiritual di sekte tingkat 7 yang bernama sekte Telaga Biru. Ratusan Rana Emperor sekte itu tewas, dan di saat mereka hampir putus asa, tiba-tiba gadis kecil di sekte itu muncul dengan artefak selendang Dewi Bulannya, dan ia memenjarakan seluruh binatang spiritual itu di dalam tembok es. Gadis cantik itu berhenti berbicara dan menarik nafas panjang. Dalam sekejap, semua binatang spiritual itu mati. Berarti Ling Er terpaksa menggunakan energi spiritual esnya untuk melawan ribuan binatang spiritual itu. Gumam Feng Yuan. Sudah cukup. Informasi yang kamu berikan sangat luar biasa. Feng Yuan kemudian menyerahkan 1 keping emas lagi pada gadis cantik itu, dan juga kepada 9 gadis cantik lainnya. Namun tiba-tiba puluhan pria berbadan kekar masuk ke dalam rumah bordil. Mereka tampak sangat arogan dan menatap ke seluruh sudut rumah bordil. Semua keluar, bos kami ingin bersenang-senang di sini, seru salah satu dari mereka. Pria berbadan kekar yang suasana hatinya telah buruk akibat kedatangan Feng Yuan langsung memukul meja
dan menatap tajam ke arah sekumpulan pria berbadan kekar itu. "Nyala bangsa! Kalau kalian ingin minum arak, duduk saja di bangku kosong. Jangan bertindak arogan di kota kecil kami ini," bentaknya. Dia adalah bawahan pemimpin kota dan bertanggung jawab atas keamanan kota kecil itu. Rumah bordil ini juga rutin membayar upeti dengan bayaran lebih tinggi dari standar yang diberikan oleh kerajaan agar pemimpin kota menjamin keamanan di rumah bordil. "Kau tahu siapa kami?" saut pria berbadan kekar. "Kami adalah anggota sekte Harimau Utara. Sekuat apa dirimu sehingga berani membentak kami?" katanya lagi. Pedang hitam dan besar muncul di tangannya, dan sesaat kemudian ia telah muncul di depan bawahan pemimpin kota tersebut. Tuan-tuan, tolong jangan berkelahi di sini," seru pelayan wanita cantik yang merupakan manajer rumah bordil. Namun pria berbadan kekar itu tetap menyerang bawahan pemimpin kota, sedangkan dua penjaga keamanan tak berani bertindak mencegah keributan itu, karena basis kultivasinya lebih rendah dari mereka. Bersambung.